Pola di Kristen itu berbeda terbalik dengan pola yang ada di Yahudi. Jadi di Yahudi itu Bung, Tuhan dulu, setelah Tuhan mengutus nabi-nabi. Setelah mengutus nabi-nabi, Tuhan mengutus kitab suci untuk menjelaskan konsep bertuhan. Kalau di Kristen kebalik. Kalau Kristen, mereka menentukan Tuhan dulu. Jadi dia dari bawah ke atas. Kalau Yahudi dari atas ke bawah. Dia tentukan dulu Yesus itu Tuhan. Habis itu baru mereka mencarikan judul. Ngambil dari kitab ini, ngambil dari surah ini, ngambil ayat ini, dari kitabnya orang Yahudi, Nabi ini. Mereka ngambil untuk supaya Yesus yang sudah dipatok mati ini Tuhan, menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berpikir sehat. Ini dulu, ini pola. Jadi kerangka yang ada antara Yahudi dan Kristen, sekali lagi, Tuhan sudah ada. Tuhan yang sudah ada ini mengutus nabi-nabi, mengutus kitab suci. Kalau di Kristen, Tuhan yang tidak ada itu dibentuk dulu, dibuat dulu menjadi Tuhan, supaya diagungkan sebagai Tuhan. Maka Kristen perlu mengambil, mencomot, mentafsirkan, mencocokologikan kitab-kitab Tuhan yang turun kepada nabi-nabi Yahudi. Makanya bertentangan. Yang tadinya Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau dari Kristen, Tuhan manusia dan juga anak manusia. Kalau di Yahudi Tuhan tidak serupa dengan makhluk, kalau di Kristen Tuhan serupa dengan makhluk. Kalau di Yahudi Tuhan maha menghidupkan, kalau di Kristen Tuhan dihidupkan. Kalau di Yahudi Tuhan maha mematikan, kalau di Yahudi Tuhan itu dimatikan. Jadi kebalik. Inilah yang terjadi saat gitu, ini. Nggak gitu. Sabar. Saya kasih Konsep data dulu. ketuhanan Yahudi nggak begitu. Saya kasih data dulu Bang. Kristen juga nggak gitu. Saya kasih data dulu Bang ya. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan, kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 46, kita sebenarnya sudah tamat di situ dan Kristen harus gulung tikar sebenarnya. Kenapa? Dikatakan begini, kepada siapakah hendak kamu menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Tuhan dari bahan itu, lalu menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkat ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya, sekalipun orang berarti kepadanya. Mereka mengangkat kepadanya, ia tidak menjawab. Ketika ia orang berseru kepadanya, dia tidak menjawab. Dan ketika ia meminta keselamatan, ia tidak menyelamatkan. Mereka meminta tolong, tapi dia tidak menyelamatkan dari kesesakannya. Ingatlah hal itu, jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, dan yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala yang kukendaki aku laksanakan. Jadi tidak ada data di dalam kaidah keilmuan orang-orang Yahudi sebagai ahli kitab memberikan satu sinyalemen bahwa Tuhan turun ke bumi, itu nggak ada. Ini buatan Kristen. Jadi begitu dia melantik Kristus menjadi Tuhan mereka, mereka kewalahan ingin mencari di nenek moyang mereka Romawi, yang ada cuman paganisme. Akhirnya apa? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, dipaksa terjemahan itu untuk merujuk kepada ketuhanan Yesus yang belakangan baru muncul. Anda mengatakan konsep Yahudi kagak? Dalil kubacakan Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Kristen menjawab apa? Hendak mempersamakanmu dengan burung merpati dan juga manusia Yesus. Betul kan? Padahal Tuhan itu, kata orang Yahudi di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Yesus dibentuk menjadi daging. Itu bukan Tuhan.
Makanya tanya Yesus, Yesus apakah engkau Tuhan? No, aku adalah utusan Tuhan. Nah, kalau Kristen yang ditanya, apakah Kristus Yesus Tuhan? Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat, hati-hati, dia akan menjual namaku kemana-mana. Nah, ini yang sedang kamu lakukan, saudara. Silakan. Saya hebat, saya salut ya cara penyampaian bahwa memang orang Yahudi memang tidak percaya Yesus kebanyakan. Dari Tauratnya aja mereka memang tidak percaya tentang juru selamat Yesus sebagai anak Allah. Itu jelas sudah berbeda. Kekristenan itu, konsep keselamatan kekristenan itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang sudah lahir, yang adalah sang sumber sendiri, yang tidak terlihat, tidak terjamah, tidak bisa kelihatan, yang bersifat roh itu, yang bisa turun ke dalam diri Maria, kemudian dia dilahirkan sebagai manusia, dan di dalam dia itu ada duinatur, ada Tuhan, ada insani dan ilahi. Kenapa dia ada ilahi? Karena dengan ada Roh Kudus sendiri, Roh Allah itu roh yang tidak terlihat itu masuk dalam Yesus, di dalam anak yang dikandung daripada Maria ini. Mengapa dia datang ke dunia? Karena untuk apa? Karena dosa Adam dan Hawa tadi yang menjadi dosa waris yang akan dia tebus. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, tidak dapat membayar dosanya karena dosa waris ini sudah menjalar ke seluruh dunia. Jadi dia harus datang. Kalau Yahudi nggak apa-apa, mereka tidak percaya sampai hari ini pun. Kalau mereka tidak percaya Yesus, nggak ada masalah bagi orang Kristen. Bagi orang iman keselamatan, konsep keselamatan orang Kristen tidak ada masalah orang Yahudi. Mereka bukan indikator kita kan? Nggak ada masalah mereka mau jadi, ya oke, mereka itu sebagai bangsa yang sangat diberkati Tuhan, bangsa pilihan, terserah mereka. Kalau mereka mau terima Yesus sebagai Mesias sang juru selamat, itu urusan mereka. Tapi kita kan konsep lagi bicara tentang keilahian Yesus Kristus yang kita percaya sebagai penyelamat dunia. Itu yang kita imani. Apa masalahnya dengan kita? Nggak ada masalah kita dengan Yahudi kok, Yudaisme. Oke. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kenapa dia disebut sebagai penyesat dan akan menyesatkan banyak orang? Satu, karena dia akan menggantikan hukum. Dua, dia mencoba untuk mengeksekusi Tuhan pencipta alam semesta dengan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang setara dengannya. Itu yang kedua. Saudara, pernyataan saudara itu harusnya Anda malu. Kenapa harusnya Anda malu? Yang pertama, yang mampu menjelaskan tentang Tuhan kepada Bani Israel atau kepada dunia, Yesus. Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang pernah mendengar Tuhan, tetapi anak yang ada di pangkuannya yaitu Yesus, dialah yang akan menjelaskan tentang Menyatakannya, Tuhan bukan itu. menjelaskan, menyatakannya. Eksegesis itu dalam bahasa Yunani. Eksegesis itu dalam bahasa Yunani itu artinya mentafsirkan itu artinya mengurai, Coba baca menjelaskan. baik-baik, bro. Baca bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya apa di situ? Eksegomai itu artinya mentafsirkan. Menyatakan dengan mentafsirkan. Itu sama doang, sama. Syukran. Beda, bro. Sahabat Indra. Berarti eksistensinya Allah itu di dalam Kalau Yesus. dengarkan saya dulu. Oke, saya ikuti irama Anda. Kalau Anda mengatakan bahwasanya dia menyatakan artinya dia adalah Tuhan, kau baca Yohanes 7 nomor 28, 29, nomor 30. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Oh ya, Kalau jelas. kamu Memang sabar. Jadi melalui maksud Yesus menyatakan, kita kenal Allah. saudara, jadi maksud Melalui Yesus menyatakan, kita kenal Allah. saudara, jadi maksud menyatakan itu, maksud Anda pahami apa? Menyatakan itu maksudnya memperlihatkan Eksistensi diri. daripada Allah yang tidak terlihat, yang transenden itu, kita bisa melihat dia sebagai imanen, sebagai manusia. Nah, sekarang yang menjelaskan itu penguasa langit siapa? dan bumi. Dia Yang menjelaskan itu siapa? Ya, Yesus sendiri, dia sendiri. Nah, coba kamu tunjukkan di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Elohim yang turun jadi manusia, itu di mana? Loh, itu adalah perkataan Allah sendiri kepada Yohanes. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia? Yesus mengatakan itu. Saudaraku, saudara dengarkan. Bagaimana Yesus, kita mau bertanya di mana Yesus berbicara kepada akulah
Akulah kebangkit. Dia nggak akan bicara begitu. Sekarang kesaksian Yesus tentang dirinya, dia itu siapa? Kesaksian dia di bawah dia adalah penyelamat. Dia adalah Tuhan kan? Bohong, kamu turun, kamu turun. Dari tadi saya jengkel dengar kau bicara. serius, terima Kau kasih turun, semuanya. kau Nggak ke apa-apa. gereja, kau sana, kau picoli sama pendeta sana. Otak enggak berfungsi. Kau turun. Saya nggak suka dengan penipu, penyesat. Ya, teman-teman saya di sini terlalu sabar untuk kalian tipu, untuk kau bodoh-bodohi. Yesus, menurut Yesus kesaksiannya dia hanya utusan Tuhan. Koplak. Jangan kau nipu di sini, pembohong, penyesat, penyembah setan. Yesus yang kau tuhankan itu beda dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Waras sedikit napa? Sedangkan ketika berbicara mengenai Yesus yang kau tuhankan itu, setan yang datang pakai nama Yesus. Tadi di awal saya sudah mengatakan, Kristen polanya melantik Tuhan dulu, habis itu memaksakan anak Maria menjadi Tuhan itu. Itu Kristen itu. Jadi dia melantik dulu si Yesus yang datang kepada mereka, yang mereka tuhankan setiap saat. Lalu mereka menganggap bahwa yang mereka tuhankan itu adalah Nabi Isa atau Nabi Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Inilah penipu ulung. Penipu ulung. Penipu ulung yang harus sebenarnya dikarantina supaya tidak menipu manusia yang lain. Nabi Muhammad mengajarkan dia adalah Rasul. Yesus mengajarkan dirinya adalah Rasul. Dia mengajarkan murid-muridnya dia adalah Rasul. Giliran tiba di gereja dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalian itu mendudukkan Yesus yang adalah manusia ini adalah yang kalian sembah. Itu dua pribadi yang berbeda, Cak Kangkung. Maksa kali kau. Dalil kau bantah. Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi si manusia kucul pemakan babi tadi itu. Apa kesaksianku? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, segala mukjizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sedangkan kalau di Kristen, dia adalah Tuhan. Buktinya dia Tuhan, dia bisa membangkitkan orang mati. Koplak, Yesus mengatakan segala yang dilakukan itu, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan itu membuktikan kalau dirinya itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Kenapa nggak mau sembuh dari kegilaan kalian? Ini sudah modern sekarang ini. Udah canggih sekarang. Internet ada di mana-mana. Kalian bisa belajar di mana-mana. Tinggalkan penyesatan-penyesatan seperti itu. Minimal kalian menyadari Yesus itu ada dua. Ada untuk Bani Israel, ada untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia itu adalah yang palsu. Yang Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Begitu. Jangan gila permanen apa? Minimal kalian ketika ditanya data, mana datanya? Di mana Yesus mengatakan dia bersaksi adalah Tuhan? Nah, kasih data. Ketika ditanya, Yesus bersaksi tentang dirinya siapa? Dia bersaksi dengan Tuhan. Kan koplak. Inilah kelemahan kalian. Ketika Yesus mengatakan penyesat, benar-benar setiap hari kami menyaksikan kalian melakukan penyesatan. Yesus mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Si penyesat mengatakan untuk seluruh dunia. Si penyesat mengatakan dia adalah Tuhan. Sadar napa di situ? Ketika Anda mengatakan seekor kambing itu adalah ayam kepada orang lain, Anda sedang menyesatkan orang. Ketika Anda mengatakan kepada orang lain bom-bom itu adalah kerah, Anda sedang menyesatkan orang lain. Anda sedang menipu orang lain. Anda sedang ngibulin orang lain. Kategori itu adalah penyesat. Katakan A pada A, katakan B pada B. Jangan manusia kau bilang Tuhan, koplak.
inilah kalian sadar-sadar. Memang setan itu memang nggak takut neraka. Kenapa setan itu hanya sepele, tapi dia rela masuk neraka? Karena nggak ada takutnya. Cuman diminta supaya dia sujud menghormat kepada Adam, mengakui keagungan ciptaan Tuhan, mengakui kemuliaan ciptaan Tuhan, mengakui kesempurnaan ciptaan Tuhan berupa manusia. Sombong. Kamu kutakar dengan neraka, nggak apa-apa. Kamu masuk neraka, nggak masalah. Kekal loh, nggak masalah. Yang penting saya tidak sujud kepada Adam. Nah, inilah kalian. Sudah jelas, Yesus itu manusia, nggak masalah. Yesus itu rasul, nggak masalah. Dia itu manusia loh, kesaksiannya dia sebagai manusia yang datang di tengah badan, nggak masalah. Hukumnya neraka loh, nggak masalah. Kamu diusir sama Yesus, nggak masalah. Yang penting saya tidak mau tunduk kepada kebenaran hakiki. Nah, itulah kalian. Koplak, cak kangkung. Kapan kalian mau sadar? Kalau dulu masa penjajahan wajar kalian ditodong sama senjata, harus masuk gereja, wajar. Harus baca Bible, wajar. Oh, senjata, senpi panjang, senapan panjang. Kita dijadikan budak sama penjajah, disuruh kerja rodi, makan pun susah. Anak-anak pada bermatian kelaparan, wanita pada janda. Daripada mati kelaparan, daripada disiksa mati tersiksa, ngaku menyembah kepada manusia yang diutus, nggak masalah. Ini orang sudah merdeka, weh. Tak ada yang memaksa kamu, weh. Tidak ada yang memaksa kamu untuk kerja rodi, untuk membersihkan rumah ibadah penjajah. Tidak ada penjajah memaksa kamu dengan ditodong senjata agar kamu mengikuti penjajah. Kenapa kamu nggak bisa waras, cak kangkung? Kenapa sih Zuma? Kalau agamamu itu hanya untuk kalian saja nggak masalah. Ini agamamu dengan berpura-pura. Diam dulu anak kera. Ini agamamu disuruh mengajarkan kepada anak kera, diam dulu. Diam dulu. Gurumu lagi menjelaskan. Kalau kau nggak tahan di sini, kau turun. Kau tinggal turun ke gereja. Isap ibu jari. Isap ibu jari pendetamu kalau kau nggak sanggup dengarkan saya. Ya, kita diskusi, berani nggak? Tunggu dulu. Kau siapkan dulu senjatamu. Siapkan aja dulu. Ya udah. Sebelum saya bal-balin kau siapkan dulu duduk di situ, ya. Di sini sekarang kita sudah merdeka. Tak ada lagi pemaksaan kerja rodi, perbudakan sama penjajah. Tak ada lagi pemaksaan. Lu harus ikut ke gereja, lu harus menyembah kepada Yesus, lu harus beriman kepada Bible. Tak ada lagi kan? Sekarang Anda bebas menggunakan potensi kemanusiaan Anda. Kenapa Anda masih bodoh? Kalau Anda bodoh sendiri tidak masalah. Diam dulu anak kera. Anak kera diam dulu. Enggak, mau diskusi enggak? Enggak, sama kamu enggak. Kau turun. Ya, turun sana ke neraka. Nah, bagus. Sekarang sudah saatnya Indonesia merdeka. Gunakan fasilitas akal. Akal koneksi internet. Internet ada mata, ada kuping, ada perasaan, bisa membaca, bisa kemudian Anda telaah. Apa yang ada di seluruh dunia ini yang bisa Anda nikmati. Kok masih menyembah kepada makhluk cupu-cupu? Iya kalau itu hanya untuk kalian. Iya kalau itu hanya untuk agama kalian. Iya kalau itu hanya untuk keturunan kalian. Masalahnya kagak, cak kangkung. Lu maksa-maksa. Sampai lu bikin sekolah teologi. Sampai lu bikin lembaga. Sampai lu ngutus-ngutus orang ke lorong-lorong memurtadkan umat Islam. Ya iya kalau itu tidak terjadi, silakan kau mau menyembah anusmu sendiri, monggo. Lu mau menyembah Tarsan juga nggak apa-apa. Lu mau makan babi, mau makan kudanil, kau mau makan gajah, kau makan gedung MPR, DPR, gedung semuanya kau telan pun tak masalah. Masalahnya agamamu itu masuk ke dalam sendi-sendi agama Islam, cak kangkung. Kalau kau nyembah si gondrong sendiri mah nggak masalah. Lu mau mati juga di situ EGP. Tak ada yang bisa menahan setan untuk masuk ke neraka. Tak ada. Begitu juga kami tak mampu menahan kalian. Tapi yang kami tidak suka, kalian menyamar-nyamar seperti Islam untuk menyesatkan umat Islam. Paham? Bible kalian ganti sampulnya menjadi Alkitab. Theos kalian ganti menjadi Allah. Paulus kalian gelari Rasul. Ini yang membuat umat Islam itu tidak suka.
Kalian masuk dari lorong ke lorong mengajarkan Yesus Injil, Yesus Injil. Ya kalau untuk kalian aja silakan, gak ada yang melarang. La ikraha fiddin. Masalahnya itu loh, kau menyerang seakan-akan kamu itu kasih, padahal strategimu sangat licik. Strategi yang kamu lakukan itu sangat halus. Maka kami kemudian angkat suara. Silakan Anda menyembah hantu, menyembah setan, menyembah pohon, menyembah batu merah, menyembah kelereng, menyembah tahu isi. Silakan. Jangan kau gunakan cara-cara licik seperti setan yang nyamar-nyamar seperti Islam. Oke? Kau telan aja, kau sembah aja itu. Jangan kau menggunakan cara-cara licik dalam memurtadkan generasi Islam atau umat Islam. Paham? Berhenti melakukan itu, berhenti. Yesus yang kau sembah itu bukanlah anak Maria, bukan manusia yang kau sembah itu. Itu yang kau harus pahami, orang Kristen harus paham. Yang kalian sembah bukan anak Maria. Jangan kau paksakan anak Maria menjadi Tuhanmu. Tuhanmu itu makhluk roh. Yesus mengatakannya sendiri, kalian itu hidup dalam kegelapan. Di mana Yesus mengatakan kalian hidup di dunia di alam kegelapan? Yesusnya menguraikannya di dalam catatan wartawan, diwakili oleh wakilnya Paulus dalam Lukas 22. Kalian itu penyembah alam gelap. Paham sampai situ? Berapa kali saya harus mengatakan, dunia dihakimi, dunia dihukumi sejak ada peristiwa penyaliban itu terjadi. Sejak itulah dunia menjadi gelap. Nanti kembali terang setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Awal kegelapan dunia diawali dengan penyaliban. Itulah karya iblis terbesar di atas bumi terhadap keturunan Adam. Hadapkan saya dengan orang berilmu dari kalian, biar kita diskusi secara data, secara valid, bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak bisa diragukan oleh akal sehat manusia. Awal kehancuran anak keturunan Adam bermula dari penyaliban. Silakan bantah saya. Minum dulu Zulkifli M. Abbas, udah kering tenggorokanmu itu. Halo, gimana? Saya bilang samamu, saya ulang lagi. Menurut Yesus, awal bumi ini dilanda kegelapan atau kuasa kegelapan adalah bermula dari prosesi penyaliban. Bukan mulanya setelah Nabi Muhammad ada, diutus jadi Nabi. Jangan kau menghujat, saya pakai data. Hah? Kata Yesus, sangkamu aku ini perampok, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari ada aku ini di tengah-tengah kamu di dalam Baitullah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya memang, dan inilah kuasa kegelapan itu bermula. Ya, itu boleh kapan, saja itu. Kapan mulai kuasa kegelapan itu dimulai kapan? Kapan saatnya kata Yesus? Ya itu kan menurut sepengetahuanmu itu cuma. Itu Bible tadi itu yang menurutmu karena kamu tidak mengimaninya. Kalau penyesat itu gitu, ada dalil di kitab sendiri, dilencengkan. Yesus sendiri, inilah saatnya memang kamu. Dalilnya ada, Dan tapi kamu salah mengartikannya cuma. Itu. Makanya Yesus dalam Yohanes 8, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Siapa yang menerima hadiah dari setan? Siapa yang menerima hadiah dari setan? Berupa penyelamatan dari setan. Karena setan berhasil membunuh Yesus, setan memberikan hadiah kepada pengikutnya, yaitu janji keselamatan. Tapi bohong. Siapa yang menerima hadiah dari setan? Hei Kristen, aku setan, datang kepada
Yudas, merasuki Yudas supaya bisa membunuh Yesus untuk kalian Kristenku. Gini loh Bang Juma. Mahkamah Agama juga ngomong, wahai Kristenku, aku dan imam kepala membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu untuk supaya membunuh Yesus untuk kalian, wahai Kristenku. Pahlawan-pahlawan kalian itu sudah menghadiahkan keselamatan kepada kalian, tapi semua makanya diusir sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, ondel-ondel. Dirimu aja yang ngomong Juma, kasihlah kesempatan bagi kita Juma. Otakmu itu pasang, kalau saya bicara pasang otakmu, habis itu kau bantah. Udah bisa bantah? Udah? Sudah bisa saya bantah itu Juma. Bantah dalil saya. Bisa saya bantah Juma. Nomor 52, nomor 53. Awal kuasa kegelapan menyelimuti bumi adalah ketika bermula kepada niatan penyaliban. Itu dalil. Iya gini loh Juma. Makanya kau bantah dalil saya. Kalau saya ngomong Juma, kamu itu salah menilai Yesus itu. Kau jadikan Yesus dua mulai dari kelahiran sampai kematian. Jadi itu kan sekarang itu karanganmu itu Juma. Kau buat dua Yesus mulai dari kelahiran sampai dua Yesus, kematian. banyak Yesus. Cuman saya fokus membagikan dua. Dari sekarang kutanya dulu kamu Juma. Yesus yang mana yang kamu percaya, yang lahir atau yang dari yang di kematian? Yesus saya percaya cuman satu orang yang datang ke Bani Israel. Adapun yang datang ke Kristen itu penyesat memakai nama Yesus. Selama hidup Yesus, mulai dari umur berapa kau percaya itu kalau dia Yesus sebagai nabi diutus di tengah-tengah Bani Israel, lalu kemudian diangkat ketika dia di Taman Getsemani, datang malaikat memberikan kekuatan kepadanya, saat itulah dia diangkat. Ya itu kamu enggak sekarang gini Juma. Itu kamu imani mulai Yesus dari umur berapa sekarang? Apa kamu saya beriman sampai Yesus hari ini? Ya mulai dari mana? Apa dia mulai dari kelahiran atau sampai kematian atau mulai kematian? Dia di langit sekarang ini tanpa mengalami kematian seperti yang kalian mimpikan. Orang-orang yang berniat, orang-orang yang berpikir Yesus mati di salib itu adalah iblis, kata Yesus. Saya ulang. Ya. Kalau kamu mengatakan Yesus mati di salib, kalau kamu mengatakan iblis, itu, tunjukkan Yesus. sama saya data di mana Yesus berkata dia tidak mati. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus berkata kalau dia tidak mati bakal melainkan naik ke surga. Kau tunjukkan dalilnya Juma. Saya tunjukkan dalil. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14:31. Yohanes 8. Kau baca isinya Juma, kau baca isinya Juma. Sabar. Yohanes 8:29. Ingat, Yesus mengatakan, aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa jangan sebutkan sama saya dalil di mana Yesus berkata bahwa ia tidak mati. Adik, saya kasih kamu dantan, dek. Di dalam kitabnya orang Yahudi dijelaskan bahwa mereka Yesus ini adalah orang yang taat kepada hukum Torah, taat kepada perintah Tuhan. Sedangkan perintah Tuhannya salah satunya adalah jangan engkau melukisi tubuhmu. Itu perintah. Kemudian yang datang di Pulau Patmos itu ada tato di paha. Coba kau tunjukkan kepada saya umur berapa Yesus pasang tato. Sampai yang datang ke Pulau Patmos itu ada tato di pahanya. Sedangkan Yesus yang asli jelas tunduk kepada perintah Tuhan ketika Tuhan melarang, jangan kamu bertato. Yesus tidak mungkin bertato. Jangan kau tidak bersunat. Yesus pasti bersunat. Jangan kau tidak bersunat. Yesus bersunat faktanya. Jangan kau makan babi. Yesus tidak makan babi. Jangan menyembah patung. Yesus tidak menyembah patung. Jangan kau duakan aku. Yesus tidak menduakan Tuhan. Jangan kau bertato. Yesus taat enggak? Taat. Lalu siapa yang datang di Pulau Patmos ada tatonya? Itu bukti itu bukan Yesus anak Maria. Paham sampai sini? Belum paham juga? Belum paham juga? Kau cari bengkel otak kalau kau nggak paham.
Ya silakan ngomong dulu sampai sepasnya bikin narasimu, nanti saya bantah nanti. Saya tanya sama saudara, taat tidak Yesus untuk tidak bertato? Imamat 19:28-27. Jangan kau melukis tubuhmu, jangan kau bertato. Itu perintah Tuhan. Yesus bertato enggak? Pernah enggak dia bertato? Lalu yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus, tunas Daus, bintang timur gilang kebilang. Itu siapa? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yesus berkata Matius 24:24, sebab Kristus palsu akan datang dan bahkan melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Termasuk mujizat enggak ketika ia datang dalam awan-awan cuman suara dan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu termasuk dahsyat enggak itu? Termasuk dahsyat enggak ketika dia ke Pulau Patmos mengajar, kemudian orang yang kita tidak kenal menulis sebuah buku yang disebut Wahyu, buku mimpi. Dahsyat enggak itu? Dahsyat. Menampakkan dirinya dalam wujud manusia, lalu kemudian dia bertato. Dahsyat enggak itu? Dahsyat. Sekarang permasalahannya, identifikasi Yesus selama 33 tahun, tidak pernah Yesus itu bertato, Cak Kangkong. Lalu yang tampil di Pulau Patmos itu bertato itu siapa? Yesus. Tunjukkan buktinya. Kristen sedunia, tunjuk bukti di mana Yesus pernah bertato dan di mana Yesus pernah melanggar firman Tuhan di dalam Imamat 19. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan jangan merajai tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jangan. Perintah jangan. Jangan itu artinya suatu kewajiban yang tidak boleh dilakukan. Dalam bahasa Yunaninya adalah all atau low. Low itu artinya penekanan. Jangan. Berarti jangan kamu bertato. Yang datang di Pulau Patmos itu ada tato nggak? Ada tato. Melanggar imamat. Suruh ke neraka. Hanya iblis yang mau melanggar Tuhan. Kalau orang benar tidak mungkin melanggar Tuhan. Ingat, iblis itu raja dunia, raja kegelapan. Tatonya menuliskan apa? Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan. Itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Siapa yang raja di atas raja selain daripada Tuhan? Siapa yang raja di atas raja selain Tuhan? Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Yesus. Mana dalilnya Yesus ingin menyamai Tuhan? Bapakku lebih besar, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Perkataanku bukan dari aku. Terus manusia yang sudah sopan begini mengajarkan firman Tuhan, Anda lantik menjadi Tuhan. Hei saudara, coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus pernah bertato. Di bengkel mana dia melasar kulitnya? Pakai cat apa? No drop, Pilox. Ayo silakan. Imamat 19:28. Jangan kau bertato. Yesus mengatakan, aku mengasihi Bapa dan aku senantiasa turut perintahnya dan tidak pernah kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 29. Lalu Anda mau kemana? Siapa yang bertato ini? Yang punya payudara montok itu. Tuh kan? Tengoklah Bung, tengoklah. Tanya diri lo. Beginikah caranya Anda membantah data dalam Bible? Kayak mana saya membantah cuma? Silakan. Saya memang memancing Anda untuk membantah. Silakan. Saya diam 7 abad, Anda Makanya bicara setiap narasimu 300 itu abad. kau bangun Awas dengan kalau Anda berbicara tidak ada kepribadianmu data, ku robek mulutmu pakai kapak. Silakan. Kau aja dari tadi ada kau tunjukkan data. Kau aja. Saya data Imamat 19:28, Yohanes 14 nomor 31, kemudian Yohanes 5, Yohanes 8 nomor 28. Oke, saya tunjukkan data. Sekarang perintah Yesusnya, kau tunjukkan biar orang pada percaya sama banyak alasan kau, banyak alasan.
Banyak alasanmu on cam. Emangnya Paulus membuat 13 buku catatannya itu dia buka ke merah samamu? Hah? Udah, silakan kau kasih saya data. Sangga itu, sangga. Gini loh Juma, segala ayat-ayat yang kau kutip itu. Sekarang jangan protes ayat, jangan protes Bukan. dalil. Gini, Kau buat kamu dalilmu mengartikannya sendiri. sesuai dengan kemauanmu sendiri. Bantah Padahal pengertian dalil ayat tersebut saya bukan dengan begitu. dalilmu, silakan. Cak Kangkung, bantah dalilku dengan dalilmu. Sederhana kan? Sekarang apa yang kau bantah tentang Yesus? Saya sudah sampaikan dari tadi panjang lebar. Ya, apa yang kau bantah tentang Yesus sekarang? Apa yang kau bantah? Saya bantah konsep yang dibawa oleh Kristen bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus yang disembah oleh Kristen hari ini. Saya bantah itu. Gini, Yang kau sembah gini. itu bukan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria mengatakan apa? Aku tidak mengenal Kristen. Matius 7, 22, 23. Udah? Kurang apa lagi data itu? Sudah? Sudah. Sudah? Gini. Yes. Pertama saya mau bertanya gini cuma. Kau bertanya meyakini lagi? Yesus itu mulai dari kelahiran sampai kematian atau mulai dari mana? Sampai di hari mana? ini saya meyakini Yesus itu masih eksis dan dia berada di langit. Tapi tidak mengalami Oke, kematian gini. terangkat ke langit. Yang datang kemudian ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat yang memakai nama Yesus tapi bukan Yesus. Sampai sini Udah? paham? Udah? Bagaimana mau Sudah? paham Anda Sudah? Kristen? Sudah? Sudah? Dah. Jadi menurutmu Sat. Yesus yang kau imani Tolong, itu, terima apakah kasih. Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Apa pula kau bertanya? Saya Yesus yang beriman. kau yakini itu, apakah Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya meyakini Yesus itu nabi yang diutus Ya, Yesus oleh yang mana? pencipta Apakah langit. Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Yesus yang diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyebutnya dengan Nabi Isa. Orang Yahudi saya menyebutnya maksud, Isa. apakah Yesus tersebut Yesus yang lahir dari perawan Bunda Maria? Itu dulu kau jawab. Saya beriman kepada Nabi Isa yang lahir dari perawan bernama Maryam atau Miriam. Di dalam kitabmu disebut Maryam. Wartawan menulisnya bernama Yesus. Dalam bahasa Aram Iso. Dalam bahasa Ibrani Yesua. Dalam bahasa Arab Isa. Dalam bahasa Enteleheng disebut Yesus. Apakah engkau meyakini Yesus yang telah bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Saya meyakini itu yang masih ada Yesus di dalam tersebut? Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran. Allah Apa kemudian dibilang? menyatakan wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minan tin. Artinya, Aku adalah utusan Tuhan buat kalian wahai Bani Israel, yang kepadaku telah diberi tanda dan untuk tanda bagi kalian dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka dia Tuhanku dengan izinnya menjadikan barang tersebut, tanah tersebut menjadi seekor burung yang hidup atas izinnya. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Aku menyembuhkan penyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Tuhanku. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya kata Nabi Isa alaihissalam, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku, kenabianku, bahwa aku ini itu utusan bagimu wahai Bani Israel, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sama kan? Ketika Yesus datang, aku punya kesaksian sadap bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Sama kan? Sama. Terus dari mana Kristen ini mengambil konsep Yesus membangkitkan orang mati karena dia 100% ilahi? Manusia tak berakal. lebih mulia mana? Lebih mulia mana Isa yang kau percayai daripada Muhammad? Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad itu sama-sama mulia. Cuman di antara dua manusia ini ada yang dihinakan oleh manusia.
Makanya dia turun ke bumi menjadi hakim karena dia dihinakan oleh separuh manusia. Siapa yang akan dihakimi oleh sang hakim? Si terdakwa. Siapa terdakwa ini? Karisteng. Di Al-Quran itu dia, itu sabar. sekarang narasi Di Al-Quran itu udah berbanding. Sabar. Udah Di berbanding Al-Quran terbalik sabar. Di pengetahuan Al-Quran Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 turun menjadi hakim bagi Bani Israel ahli kitab. Di kitabmu jelas Yesus turun menghakimi orang-orang yang mengaku Kristen. Matius 7:15 sampai nomor 23. Yesus turun ke bumi berdasarkan Al-Quran. As-Sukruf ayat 61. Yesus turun kemudian mempersaksikan pada hari terakhir. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Ada sekelompok manusia tanpa berkepala dari barat muncul. Mereka bergerombol menyembah aku. Maka pada saat itulah aku mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen yang ada di gereja menyembah Yesus, itu Yesus yang tidak dikenal sendiri oleh Yesus, yang Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Mau sampai kapan kalian saudara memperbodoh diri? Mau sampai kapan? Sudah Juma, sudah. Sudah. Boleh saya bantah Juma? Bantah. Tunjukkan Gini, kepada saya di mana Yesus pernah bertato. Sekarang yang saya bantah bukan masalah tato-tato itu Juma. Itu bukti. Tadi Saudaraku. Tadi kamu sudah mengakui. Tadi kamu sudah mengakui. Saudara, bahwa Yesus Nabi itu Isa kalau yang kamu pernah akui bertato itu silakan adalah- Anda tunjukkan datanya. Aduh. Saya dikasih waktu enggak? Ya tapi kau Saya bantah mau, yang saya mau sampaikan. mengikuti. Saya mau mengikuti narasimu. Tadi kamu kan sudah berkata bahwa Isa yang kau percaya itu adalah Isa yang lahir dari kandungan Bunda Maria, betul? Yes. Betul. Sampai di mana kau mempercayai dia? Apakah engkau mempercayai dia pada saat dia melakukan mujizat? Dia nabi, dia rasul, tidak sampai kepada konsep Maksud saya, Tuhan. apakah juga masih mengakui bahwa itu Yesus yang lahir dari Bunda Maria pada saat Yesus membuat mujizat? Yes. Masih cuma akui enggak itu? Yes. Saya oke, akui tadi kan mantap ya. saya baca Dipegang ngomongannya ini ya. akhluqu lakum minan tin Dipegang ngomongannya ya. kahai'atit Dengar tayri dulu, kasih saya fa'anfukhu waktu. fihi fayakunu tayran Kasih waktu saya ngomong biiznillah. cuma. Kau bertanya sesuatu yang Kalau kayak sudah gini cara garing. kamu debat, nggak ada yang berani debat samamu Juma. Kasih ruang sama lawan debatmu Juma. Anda bertanya sesuatu yang Jangan lucu. kamu Tadi aja saya yang baca ngomong. data kesaksian Yesus. Iya, segala makanya saya mukjizat. memperjelas, saya mau mengikuti narasimu sekarang. Berarti Anda lalot. Bahwa engkau mempercayai Isa yang lahir dari perawan Bunda Maria. Iya. Nah, itu saya mengikuti narasimu. Apakah engkau masih tetap mempercayai waktu Yesus membuat mujizat? Kamu bilang masih. Oke. Pada saat umur berapa Yesus bisa membuat mujizat? Pada saat umur setelah dia sudah dewasa. Salah satu contoh Dari mujizat yang kecil, bisa dari bayi, kalau di bisa Al-Quran dia sudah oleh bermukjizat. Yesus. Gini ya. Lahirnya pun lahir mukjizat. Ibunya pun hamil-hamil Ya, berarti mukjizat. kamu yakinnya kan? Setelah dia dewasa, dia bisa. Ini mujizat, berarti sampai mujizat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, engkau masih meyakininya kan? Saya meyakini dia seorang Betul? nabi rasul Betul untuk ya? Bani Israel. Ulang lagi, kulempar asbak nanti lama-lama. Jadi pada saat di mana engkau telah kok Yesus yang kami sembah itu, yang kami Yesus puja yang kau sembah tidak itu bukan Yesus yang engkau hormati lagi. dengarkan saya saudaraku, dengarkan. Ini kalimat saya 30 detik paling lama insya Allah. Aduh. Dengarkan. Sekarang Yesus saya yang mengikuti narasimu. dengar. Kamu nggak malu dengan ungkapan Bang Suma? Kamu nggak malu? Yesus yang kau sembah itu bukan anak Maria.
Kau nggak malu? Mute. Kau nggak malu dengarkan itu? Jadi jangan kau bawa anak Maria tidak perlu. Saya katakan Gini loh, sama Yesus, dengar. Semakin lama Anda membantah, semakin banyak waktu saya berbicara. Dengarkan. Tanamkan dalam benakmu, wahai seluruh Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Bang Suma mengatakan yang Kristen sembah bukan manusia. Mustahil kalian mau mengakui menyembah manusia, bukan? Maka pasrahkan diri kalian sebagai Kristiani, mengakui dengan sepenuh hati bahwa memang Kristen tidak menyembah manusia. Yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah adalah makhluk gaib, makhluk roh. Makhluk roh yang kalian sembah, yang datang memakai nama Yesus. Camkan itu baik-baik. Itu data di dalam kitabmu lengkap. Tuhanmu adalah roh. Jadi Yesus Kristus yang kau sembah itu makhluk roh, bukan anak manusia, bukan ponaannya Elizabeth, bukan sepupunya Yahya Pembaptis, bukan. Tapi yang kau sembah adalah makhluk roh yang datang memakai nama Yesus biar cepat terkenal. Jangan lagi kau bilang, kamu percaya nggak ketika dia? Nonsen. Aku percaya itu nabiku yang datang kepada Bani Israel. Sekarang kau perjuangkan Tuhanmu yang Kristus Yesus itu, Cak Kangkung. Sudah Juma? Dah. Sudah? Nah gini loh Juma. Jadi kami umat Kristen meyakini kalau sang juru selamat itu adalah Yesus yang lahir dari kandungan Bunda Maria. Bukan. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah dengar, tak kasih data. Yang lahir dari kandungan Maria itu adalah Mesias bagi Bani Israel. Kubacakan dalil ya, Kubacakan dalil. Lukas 1 nomor 33. Dengarkan kupingmu, dengar. Semua Kristen di Indonesia dengarkan. Ini pengakuan daripada asisten Paulus. Kontol lah kau. Apa kau kenapa kalau dikasih data kau mengamuk? Dengarkan, saya sampaikan sama ini. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang lagi. Ini bukan Quran, ini kitab kalian nih. Dengarkan. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia, kalian itu keturunan Yakub kah? Kalian bukan keturunan Yakub. Bukan keturunan Yakub. Yesus itu menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Paulus juga ada lucu-lucunya sedikit memang. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kata Allah, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka mengubah-ubah firmanku, kata Allah. Tetapi dia lupa kalau aku adalah sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya pembalas setiap kejahatan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembuktian ayat itu, saudara-saudara, seakan ada orang meludah ke atas, jatuhnya ke jidat sendiri. Membuat tipuan, tapi yang kena tipu dia sendiri. Coba, sahabat-sahabat buka di dalam Galatia 4 nomor 5. Kita sama-sama buka Galatia nomor 5.
Apa yang tertuang di sana menurut Paulus yang mencoba untuk menggiring orang-orang menyembah kepada Yesus, berlandaskan bahwa Yesus itu untuk seluruh manusia? Baca data itu, teman-teman. Yesus diutus untuk menebus mereka. Siapa mereka ini yang ditebus? Yaitu mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini yang masih sementara terjun di atas ini, turun dulu. Kalau masih di tengah-tengah udara, turun dulu, Bang. Sekali lagi kata Quran, wa makaru. Mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Galatia 4 nomor 5. Niatnya sih ingin semua manusia itu menjadi pengikut Kristus yang datang kepadanya, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Niatnya sih gitu. Tapi ada yang menuntun kemudian tangannya menutup mulutnya kembali. Apa katanya? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ini siapa ini yang dimaksud? Yesus menebus siapa ini? Siapa yang takluk di bawah hukum Taurat? Siapa yang kepadanya hukum Taurat itu diberi? Siapa yang taat kepada hukum Taurat? Siapa yang kasih terhadap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa memberikan Taurat dan tunduk kepada hukum Taurat? Siapa? 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 Siapa yang takluk di bawah hukum Taurat ini siapa? Kepada mereka lah Yesus menebus. Apakah Taurat diutus untuk orang-orang Roma? Tidak. Apakah Taurat diutus untuk orang Belanda? Enggak. Apakah Taurat diutus untuk Portugis? Enggak. Perpanjangan tangan Portugis dan Belanda yang masuk ke Nusantara ini apakah kepada mereka? Enggak juga. Apakah orang Indonesia yang mengikuti Portugis dan Belanda? Nahi. Lalu mau taruh mana muka mereka itu? Hah? Mau taruh mana muka mereka itu? Yang siang malam. Sudah ku bilang, saudaraku Kristen se-Indonesia, Yesus yang kalian usung, Yesus yang kalian peringati lahirnya, yang kalian peringati kematiannya, yang kalian pestakan pada saat Natal, yang kalian sembah di gereja, itu bukan Yesus kami. Itu bukan Yesusnya umat Islam yang datang ke tengah Bani Israel membawa Injil lahir tanpa ayah sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israel. Itu bukan Yesus kami. Beda. Yesusmu itu yang kau buat sendiri, yang kau sembah sendiri, yang kau tuhankan sendiri, yang kau setarakan dengan Tuhan itu sendiri, yang kau katakan mengosongkan dirinya turun mengambil rupa hamba dan mati sampai taat di atas salib itu sendiri. Jangan kau anggap itu adalah Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. Yesus boleh ditolak oleh Bani Israel, wajar. Tapi kan pengutusan validasinya Yesus itu stempelnya Mesias untuk mereka. Mau ditolak kek, mau diterima kek, apa urusannya dengan kalian? Kalian punya Yesus sendiri, beda dengan Yesus yang datang di Bani Israel. Memang Yesus berpesan kepada Bani Israel, kata Yesus begini, hati-hatilah kalian, akan datang penyesat, memakai namaku, berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, ngotot Yesus itu Kristus, dan mengikuti banyak orang,
dan pengikutnya banyak orang. Itu siapa? Nah, itulah penyesatnya. Sakit bang, mau kayak mana kebenaran itu harus ditorehkan mumpung roh masih ada di jasad kalian. Kalau tunggu kalian mati habis itu saya datang, gimana? Enak? Enak? Udah dinasihatin, udah dibilangin siang malam, kalian masih tetap kekeh. Enak? Enak? Rasain sekarang, enak? Kan nggak mungkin. Kenapa? Andai saja orang-orang yang sudah meninggal bisa kembali ke dunia, tak ada orang yang sesat. Seperti Ibu Watimena, Uti Watimena. Andai saja dia bisa kembali ke bumi, maka dia akan muncul. Saudara-saudaraku Kristen, ternyata Islam itu benar. Tapi kan dia sudah membelakangi alam dunia. Sekarang dia berhadapan urusan akhirat. Salah dia ketika hidup di dunia ini, selesai. Jadi perkedel neraka. Begitu juga sebaliknya. Andai saja agama Kristen itu benar, maka Yahya Waloni, ustadz besar kita, akan keluar dari kubur dan berkata, saudara-saudaraku Islam, ternyata Kristen itu benar loh. Tapi kan tidak. Ustadz Yahya Waloni sudah mati, gak bisa kembali. Ibu Uti mati memang Mena tidak bisa kembali. Artinya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia yang masih punya kesempatan untuk memilih mana yang hak, mana yang batin. Pakai otak berarti kalau gitu. Ya kalau keselamatan itu sudah nyata, maksudnya orang itu sudah merasakan Kristen benar, Islam benar, maka orang-orang yang dikubur ini minta bisa kembali, maka mereka akan mengatakan, ternyata benar loh Bang Suma, ternyata benar loh, ternyata si Bom Bom. Tapi kan kagak. Itu artinya apa? Untuk apa kau minta petunjuk dari orang yang sudah mati? Untuk apa? Petunjuk sudah ada sama kalian. Apa itu? Bible dan Al-Quran. Dah cukup. Ngapain kau minta petunjuk kepada orang mati? Petunjuk sudah nyata. Haza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah ada petunjuk itu. Kenapa pula jalan ke Monas kau katakan Monas? Jalan kepada Bapa kau bilang Bapa. Yesus hanya jalan kau jadikan tujuan. Tidak usah, kita nggak butuh orang yang sudah mati untuk datang menjelaskan kebenaran. Kebenaran itu sudah ada. Bible, Al-Quran. Dan alat untuk menangkapnya sudah ada di masing-masing kita, yaitu akal. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ayolah saudara-saudara, gunakan akal. Gunakan akal. Kita disuruh oleh Tuhan kita ini, ayo berperang dengan kejahatan, berperang, lawan kejahatan itu, lawan dunia gelap itu. Dengan apa? Dengan akal sehat. Masa iya besi bertonton bisa kalian layangkan, melayang ke udara? Besi bertonton bisa kalian angkat dari negara satu ke negara lain, dari kota satu ke kota lain. Masa kebenaran hakiki kau tidak bisa temukan? Besi yang tak pernah bisa masuk logika sederhana, melayang mengangkat ribuan manusia per hari antar pulau, antar negara, kok bisa? Tapi giliran mencari kebenaran kalian bodoh. Kalian bisa berbicara dengan orang yang ada di luar negeri, jaraknya beribu kilometer. Dalam waktu sekejap suaramu bisa didengar dari sana. Melalui HP yang kalian temukan pakai otak. Kenapa giliran kebenaran otakmu buntu? Pada saat kecil, orang tuamu memilih makanan untukmu. Pada saat kecil, orang tuamu memilih pakaian untukmu. Begitu besar, tak ada lagi orang tuamu memilih makanan untukmu. Itu terserah kamu karena kau sudah dewasa. Ketika engkau besar, tak ada lagi orang tua memilih pakaian untukmu, mana yang layak kau pakai, mana yang tidak, karena kau sudah dewasa. Tapi giliran kecil, kamu tak ada memilih ketika kamu diajak ke rumah ibadah. Kau tidak punya kemudian pilihan. Kamu anak kecil yang tak berdaya. Kamu dipilihkan makanan karena kau tak sanggup untuk memilih. Kau dipilihkan pakaian karena kau tak sanggup untuk memilah.
Tetapi begitu kau dewasa, kau sanggup memilih sendiri pakaianmu, kau sanggup memilih sendiri makananmu, dan kau pun sanggup memilih Tuhan yang layak untuk kau sembah. Tapi kenapa kau masih memperbodoh dirimu? Di saat otakmu sudah besar, dirimu sudah besar, otakmu sudah bagus, kematangan berfikirmu sudah sempurna. Kenapa kau masih menyembah kepada sesamamu makhluk? Cuples. Hanya karena berbekal doktrin, berbekal dogma. Oh, karena orang tua saya. Hei, ketika engkau mati, pendeta pastor orang tuamu tidak turun ke kubur membantu kau. Kau dengan dirimu sendiri yang akan kembali kepada Tuhanmu. Cari, mumpung masih ada kesempatan. Jangan nanti setelah di alam kubur, di manakah kau juru selamatku? Begitu dia datang, apa katanya? Lu panggil siapa? Panggil Yesus. Yesus itu siapa? Orang mana dia? Orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi pakai nama penjajah, nama Yunani? Siapa itu? Yesus aku tidak kenal. Saya sendiri bukan Yesus namaku. Aku Iso. Kaumku memanggilku Iso. Kadang mereka memanggil mamaku sendiri memanggilku Yesua. Yesus itu siapa? Sana, aku cari sana. Bukan aku. Dulu waktu di dunia kau nyembah siapa rupanya? Itulah bang yang kusembah, yang kusebutkan tadi. Oh, memang yang kau sebutkan tadi itu pernah ngajar untuk dia disembah? Enggak. Lalu dia ngajar. Bahkan dia mengatakan akulah guru dan Tuhan. Nah, berarti dia punya kurikulum pengajaran. Ada. Dia punya kisi-kisi materi. Yes. Apa di antaranya? Tentang konsep Tuhan, dia ngajarkan apa? Kata dia, apa? Hidup kekal itu, apa? Mengenal dia yang mengutus dirinya. Terus dirinya sendiri siapa katanya? Dan mengenal dia sebagai utusan. Nah, ada kisi-kisi itu, ada referensi itu, ada. Pernah kau baca? Pernah. Terus lu kenapa menyembah kalau dia ngatakan hidup kekal itu mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan? Iya juga ya. Yang salah siapa? Kamu? Tetangga lu? Orang tua lu? Siapa yang salah? Orang tua gue bang. Lah, kamu pun gak punya akal rupanya. Waktu dewasa kau bisa milih wanita. Waktu remaja kau bisa milih makanan. Waktu remaja kau bisa milih universitas yang bisa kau tempuh, yang mau kau kuliah. Waktu remaja kamu pernah beli sepatu cewek untuk kau pakai? Enggak. Kenapa? Karena gak cocok. Nah, waktu remaja kamu gak mikir apa cocok kau menyembah kepada sesama manusia? Iya juga ya bang. Sekarang ngapain? Lu mau kembali ke bumi? Iya sih. Gak bisa. Kenapa? Kan udah mati lo. Jadi sekarang ngapain? Ya udah, kamu nikmati. Tuh, sana tuh tempatmu kembali tuh. Tempatmu nanti kamu di situ berselancar, kamu di situ kemah selama-lamanya. Gimana mau kemah bang? Itu lautan api bang. Ya itulah nasibmu, terima aja tuh. Itulah yang akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, Islam ada di tengah-tengah kalian, mengajarkan kebenaran, menyampaikan bagaimana logika kita berfungsi. Ya kalau agama kalian itu hanya untuk kalian aja nggak apa-apa. Ini masalahnya agama lu. Kalian ngajarkan kepada umat Islam yang tak tahu apa-apa. Sudah nyata-nyata wanita muslim, dia berhijab, keluar dari pondok pesantren, berjalan, kalau kamu datangin, adek, iya bu, Islam ya? Iya bu. Apa sih rukun Islam itu? Apa sih rukun iman itu? Ini bu. Nah, kamu tahu nggak di rukun agamamu itu ada percaya kepada Injil, beriman kepada Injil, beriman kepada kitab. Percaya nggak? Percaya bu. Apa salah satu kitabnya? Injil bu. Nah, kamu beriman kepada Injil? Iya bu. Kamu punya kitabnya? Enggak ada bu. Loh, berarti kamu beriman buta. Karena kau nggak punya kitabnya, tapi kau katakan beriman kepada Injil. Mau nggak ibu kasih Injil? Mau bu. Dikasihlah Bible si kuclo. Dibilangnya itu Bible Injil. Kan koplak, penyesat, setan. Digodalah anak itu. Adek ini suka baca-baca ini. Bu, membaca. Suka. Nah ini Injil yang disebut di Al-Quran nih kitabnya. Baca ya. Iya bu. Boleh minta nomor HP-nya kah? Iya bu ini. Nanti boleh ibu telepon. Boleh bu. Target pulang. Bang ke rumah penasaran, dibukanya lah si Bible ini.
Wah, Tuhan melayang-layang apa segala macam. Hari ke-8 Tuhan nonotnya dipotong. Habis itu Tuhan nete kepada ibunya. Geli dulu pertamanya kan, geli. Ditelepon, "Tradadeng, selamat siang. Siang ibu, ini ibu yang tadi, yang 3 hari lalu nak. Ibu Marta." "Oh, Ibu Marta, gimana Injilnya sudah dibaca?" "Udah Bu." "Terus apa kesannya?" "Ada yang lucu Bu." "Apa?" "Katanya ada Tuhan nenen sama ibunya." "Oh, mau nggak Ibu jelasin sama adik ini?" "Mau Bu." "Kapan kita jumpa?" Aku ada les Bu hari Senin. Nanti habis les boleh nggak Bu? Berapa menit kira-kira Ibu bisa ngobrol sama adik?" "Ya 1 jam lah." "Oke sip, janjian." Korban dibujuk, mentang-mentang dia anak ini polos, lama-lama digiring, diajarin murtad koplak. Itu yang terjadi. Lah kalau kalian menyembah kepada Kristus yang bukan manusia itu untuk kalian sendiri, untuk keturunan kalian sendiri, ya silakan, monggo. Sayangnya kalian tidak mensifati itu. Kalian mensifati apa yang Yesus katakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus." Mereka kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang melata ke penjuru bumi memakai nama Yesus dan mengajak orang lain menyembah kepada Yesus? Siapa? Kata Yesus, waspada kepada mereka. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ada manfaatnya, khususnya kepada anak-anak saya yang mendengarkan di bawah ini. Karena alhamdulillah menurut pantauan saya, 2025 ini anak-anak umur mahasiswa itu sudah mulai menikmati dunia apologet. Alhamdulillah. Ini semoga nanti anak-anak SMA mulai juga merambah untuk melihat materi-materi debat diskusi lintas agama di TikTok. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang mahasiswa, ayo perdengarkan dialog-dialog lintas agama kepada anak-anak SMA yang ada di sekeliling kalian. Tujuannya untuk membentengi akidah mereka dari ajaran kepada menyembah kepada manusia yang netek sama ibunya. Saya kira begitu untuk sementara. Di sini sudah hampir azhar. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf guru-guru saya ketika saya kemudian mengambil waktu, menyita waktu terlalu lama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, adik-adikku para pejuang. Lanjutkan. Masya Allah. Ya, Kang Dito mau melanjutkan? Bang Endi? Pencerahannya Gurunda. Ya, saya sapa dulu ya tamu kita, Bang Dedi. Selamat siang menjelang sore, Bang Dedi. Silakan dibuka mute-nya. Bang Dedi. Bang Dedi, saya turunkan. Assalamualaikum Kang Dito. Kang Dito ini. Waalaikumsalam Bunda. Iyalah saya, nggak ada yang lain. Nah, ganti profil. Iya ya. Kenapa dibahas tiap hari siang malam untuk membentengi adik-adik kita ya yang masih awam, yang masih kurang pemahamannya. Nah, tiap hari Gurunda ya, kita semua ini nggak capek-capeknya loh. Insyaallah. Semoga Gurunda selalu sehat walafiat ya teman-teman, ustadz-ustadz kita. Tanpa Gurunda, tanpa kita ini, siapa lagi yang akan menyuarakan, ayo. Inilah gunanya adanya dialog lintas iman ya, lintas agama. Tadinya loh, awalnya, mulanya, saya tidak tahu apa itu Kristen. Tapi setelah kita berkecimpung di dunia diskusi ini, anak-anak kita, keponakan kita, bahkan tetangga, itu pun kalau kita ngobrol sama-sama, saya kadang menyenggol sedikit bahwa begini loh mereka dengan segala daya upaya mereka berusaha mengkristenkan hati-hati. Dan saya pun membahas di grup-grup WhatsApp keluarga ya. Kita selipkan dakwah di situ tentang bahayanya pemurtadan.
Nggak bisa dipungkiri teman-teman, jangan kita berpangku tangan. Semua punya tanggung jawab yang sama. Ayo. Nah, Patris Kristen, saudara. Patris. Iya, iya. Kristen. Kristen, Bang. Iya, Kristen, Kristen. Nah, silakan. Kang Dito mau maju diskusi. Diskusi santun ya, Bang ya. Lanjut. Iya. Langsung dikasih ke saya. Boleh, boleh. Siapa yang mau? Ada kegiatan Kang Dito? Saya masih ada kegiatan. Mungkin 10 menit lagi. Oh, oke. Bang Handi, monitor. Bang Handi teleponan ku tengok. Kang Chan. Nah, apa yang ingin dibahas, Bang? Sementara menunggu guru-guru kita ya. Iya. Oh, Kang Chan, silakan. Oh, lagi pada ini ya. Oke. Apa? Tadi gini, Bang Patris. Iya. Bang Patris noise. Tadi Gurunda Zuma mengutip di Galatia pasal 4 nomor 5. Bisa dibuka, Bang Patris. Ada Bible nggak depan Bapak? Nggak ada. Mas Patris? Nggak Ada? Nggak ada. Oke. Dikatakan di sana bahwa Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Anda setuju nggak? Maksudnya gimana, Bang? Yesus tidak diutus untuk Kristen Indonesia. Dia diutus untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Orang-orang yang takluk pada hukum Taurat kayak gimana, Bang? Orang Yahudi. Iya, kayak gimana itu? Ya kalau dikatakan takluk itu seperti apa mereka, Bang? Orang yang taat kepada hukum Taurat. Iya, orang seperti apa itu, Bang? Seperti Yesus contohnya. Murid-murid Yesus contohnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Orang seperti itu. Nah, dikatakan di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Setuju nggak? Lalu Kenapa lama? Nggak Ya, kenapa lalu lama? bagaimana, Bang? Setuju nggak? iya, Setuju. Anda setuju apa, nggak? Bang? Anda setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang Anda meyakini nggak Yesus itu tidak diutus untuk Anda? Tidak diutus untuk menebus Anda, Pak Patris? Poin yang pertama tadi apa ya? Yang takluk kepada Poin- hukum Taurat. Yes. Jangan ketawa dulu, Bang. Dengarkan baik-baik. Yesus, kata Paulus di Galatia pasal 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Iya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda termasuk orang yang takluk kepada hukum Taurat? Tergantung orang itu menjalaninya, Bang. Anda Kristen di sini, Anda Kristen Indonesia. Apakah kalian termasuk hukum Taurat? Yang takluk kepada hukum Taurat? Termasuk. Taurat ini saya untuk tanya. siapa? Sekarang saya tanya Nggak. kamu. Yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, termasuk Yesus. Berarti itu tertulis di dalam hukum Taurat kan? Lalu kenapa saya tidak bisa dikatakan tunduk kepada hukum Taurat? Karena hukum Taurat mengatakan kamu harus disunat. Kamu disunat nggak, Patris? Kamu disunat nggak? Sunat itu apa, Bang? Pasti masih nonjol. Patris, Sunat itu kamu apa, disunat Bang? nggak? Sunat itu mengerat kulit khatannya. Nonot. Fungsinya buat apa, Bang? Kamu sudah segede gini belum ngerti sunat? Perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Iya. Yang takluk kepada hukum Taurat. Saya tanya, Anda termasuk yang takluk kepada hukum Taurat atau tidak? Enggak.
Inilah yang ingin disampaikan tadi oleh Gurunda Zuma. Yesus tidak datang untuk Anda, saudara. Yesus mau dikejar kemanapun, dia datang untuk Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan untuk kalian. Lalu Isa kalian itu siapa? Bang? Kristen bawa Yesus. Lalu Isa itu siapa, bro? Nabi Isa adalah utusan Allah, Nabiullah yang mendapatkan Injil dari Allah. Tadi Iya, betul. barusan kamu bilang hanya untuk orang Israel. Memang Tapi Nabi Isa lalu- hanya untuk Bani Israel. Jangan kontradiksi Betul. sama dirimu sendiri, Bang. Mana yang kontradiksi? Arab itu Israel ya? Nabi Isa untuk Bani Israel, Iya. bukan untuk Arab itu Israel. terus Arab yang mana dulu nih? Saudara Patris, saya Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Malu. Yesus. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Bapa. Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus sama tidak? Sama. Anda Tuhannya Yesus, Yesus Tuhannya Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Sama. Saya tentu jawab, lama kau kelamaan. Untuk pertanyaan ketuhanan termasuk lama ini. Patris, Tuhan Anda Yesus, Tuhannya Yesus Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Lama. Tobat Bang, gerak tobat. Jangan Alasan Anda kenapa loading lama karena Anda tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi kau diajarkan di doktrin dengan bukan doktrin Yesus, tapi doktrin di luar Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Segera bertobat Bang, balik lagi ke jalan yang benar. Situ yang menerima doktrin. Bagaimana? Data dari Kristen kalian tolak. Data yang mana? Data yang mana? Bahwa Yesus itu Data yang adalah mana? Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Menurutmu apa kepercayaan orang Kristen? Murid-murid Yesus itu apa imannya? Kristen itu meyakini 3 Tuhan. Yesus Tuhan, nggak boleh ini harus berurutan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Mulai Kudus ngaco Tuhan. kamu. Itu kan menurut kamu, menurut saya tidak. Bapak di surga Tuhan bukan? Tuhan. Bapak di surga Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan yang kau sebutkan barusan? Bapak itu siapa menurutmu? Saya tanya sekarang. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kau menyebutkan berapa Tuhan di situ barusan? Boleh saya ngomong nggak? Dijawab. Pada zamannya Yesus, yang dianggap, dengar dulu. Pada zamannya Yesus yang dianggap Tuhan oleh Yesus itu adalah roh yang nggak kelihatan itu, yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, begitu Bang. Terus udah benar itu, bukan roh, cuman oke lah udah benar. Terus kita juga harus tahu bahwa Yesus itu ketika dikandung oleh Maria didatangi oleh siapa? Malaikat ya, malaikat Gabriel. Mungkin kalian nggak kenal malaikat Gabriel ya. Terus di situ dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak juru selamat. Yang benar seorang atau setuhan? Juru selamat itu apa Bang? Apa artinya juru selamat bagi kamu? Juru selamat itu orang. Lah,
Yang pasti harus Saya selamat. Arti kata juru selamat dulu bang, jangan ketawa dulu. Arti kata juru selamat itu apa artinya? Juru selamat itu orang yang bisa menjadi jalan kepada keselamatan. Nah sekarang yang lahir dari Maria orang atau Tuhan? Berarti juru selamat itu ada berapa sekarang? Juru selamat yang mana? Yang selamat, yang tidak selamat? Kamu kan bilang juru selamat itu kan orang yang menunjukkan jalan kepada Tuhan. Maka saya tanya kamu sekarang, juru selamat itu ada berapa menurut kamu? Dalam konteks apa yang ini? Konteks ketuhanan ini. Nah, Yesus juru selamat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk lama. Loading. Bukan loading. Diskusinya jadi loading. Lama. Karena kamu loncat. Inilah kebiasaan. Inilah kebiasaan karena banyak mendengarkan ocehan yang monolog tanpa data. Seminggu sekali, libur 2 kali, sebulan 2 kali. Masuk bawa Bible, sebagian nggak bawa Bible, diketekin, ulang, segalanya halal bagiku. Saudara, Patris, bab ketuhanan itu bab yang paling fundamental. Seharusnya gampang untuk dijawab. Ada berapa Tuhan? Satu. Begini aja bro. Begini aja bang. Kita jangan dulu ngomong soal ketuhanan. Sekarang kita ngomong bicara soal jangan kenabian. dulu bicara ketuhanan. Benar, dengar dulu. Bagaimana kalau saya bisa buktikan bahwa Yesus itu lebih mulia daripada nabimu? Boleh, silakan coba. Saya pengen tahu poinnya. Gini, kamu pernah gak mendengar dalam Alkitab? Kalau memang kamu orang yang paham Alkitab, pernah sering membaca Alkitab, pernah gak kamu dengar bahwa Yesus menyelamatkan seorang wanita yang hendak dirajam? Yohanes 8:1-5 terus? Di situ Yesus mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melempari. Gitu kan kata Yesus? Iya kan? Iya, sorry ya. Terus? Jadi Tuhan gitu? Sekarang gitu. Enggak, jadi Tuhan gitu. Sebentar dulu, jadi Tuhan gitu. Kamu buka. Jadi Tuhan enggak? Bentar, Yesus jadi Tuhan enggak di situ? Coba kamu buka Sahih Bukhari 4886. Santai dulu, saudara, enggak ada urusan dengan saya worry. Jadi Tuhan enggak Yesus di situ? Itu perbandingan sekarang supaya membuktikan bahwa memang dia itu. Saudara, iya, kita buktikan. Buktikan. Santai dulu. Poin yang Anda ajukan barusan itu menjadikan Yesus Tuhan atau tidak menjadikan Yesus Tuhan? Kita uji kelayakan menjadi nabi dulu. Iya, saudara. Buka dulu Yohanes 8, buka dulu. Menjadikan Yesus Tuhan atau saudara, nyambung kalau diskusi, santai. Iya. Poin yang Anda sampaikan barusan, Anda ingin menjadikan Yesus Tuhan atau tidak ingin menjadikan Yesus Tuhan? Saya tidak bicara dia menjadi Tuhan di situ. Yang saya maksud. Ya udah, ngapain diajukan? Kalau dia bukan Tuhan, mau dia sesuci apapun menurut perspektif kalian, kalau dia bukan Tuhan, batal keimanan Kristen, batal keimananmu tadi. Kalau Yesus bukan Tuhan, terima kasih. Udah boleh saya ngomong. Ya silahkan, di mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan? Berarti waktu saya sekarang ya bang, saya minta waktu sebentar ya. Berapa lama? Jadi nggak bisa kalau dengan saya diskusi tiktokan aja bang. Nanti kalau dengan Bang Zuma mungkin boleh Anda dikasih pelajaran nanti. Bang Zuma saya masih punya pertanyaan sama dia kemarin, tapi kebetulan dia pengen. Iya memang Kristen nggak pernah berhenti bertanya. Orang sudah jelaskan Kristen kan begitu. Lah, saudara, kalian Kristen seharusnya berterima kasih. Di gereja kalian tidak bisa bertanya. Sekali kalian angkat tangan bertanya, pendeta muram, keringetan, karena takut pertanyaannya tajam mengganggu suplai perpuluhan dari yang lain. Kalian bersyukur di sini ada umat Islam, para guru-guru dari Islam bisa ditanyai. Saya orang yang sudah sering ditendang di room ini. Bagaimana nggak nyambung?
mau menyelesaikan masalah kayak gimana? Anda Ditendang-tendang. karena Anda nggak nyambung. Cuma itu Anda nggak, cara kalian begitu mengatasi masalah. Anda Cuma diskusi itu. dengan saya kurang lebih 10 menit. Ditendang tidak? Tidak. Anda jawab pertanyaan. Kalau tidak jawab pertanyaan, jangan saya yang menendang. Audiens pun menendang. Males diskusi. Loadingnya lama. Orang nggak tertarik dengan lihat loading lama. Tuhan aja belum selesai. Seharusnya kau terima kasih Bang Zuma, Bang Hande, terima kasih karena tiap minggu aku nggak bisa nanya. Aku cuman ditagi-tagi pakai WA. Belum bayar bulan ini. Saudara, Tuhanmu siapa? Ada berapa Tuhanmu? Tuh kan nggak jawab kan? Gimana nggak ditendang coba? Semua orang punya waktu yang terbatas, Bang. Jawab pertanyaan. Ada berapa Tuhanmu, Bang? Kalau kita hanya berpikir soal Esa, seorang kafir pun itu dia menganggap setan yang disembahnya itu Esa. Gimana kan? Jadi Tuhan Anda tidak Esa. Saudara, Tuhan Anda tidak Esa. Esa. Sama. Ngapain semua kau berpikir terkait Esa? Iya, karena orang yang Tuhan menyembah Anda- iblis pun menganggap bahwa yang disembahnya itu Esa. Bagus. Itu Tuhan yang topiknya Esa itu bukan siapa? Tuhan yang Esa itu siapa namanya? Baik, kau aja belajar gak dulu. kenal kok. Udah belajar dulu aja. Mulai nendang Udah lagi belajar kan? dulu. Iya memang, iya. Ditendang. Kalau saya jadi moderator udah kan? saya tendang dari tadi. Iya memang betul. Silakan Bang Ray, Muslim atau Kristen? Teman-teman begini ya. Aduh. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, masih belajar. Jangan memiliki perspektif buruk dulu. Jangan memberikan subjektivitas buruk dulu. Belajar itu hak loh. Belajar. Anda tahu track record Bang Zuma, Kang Lito, Bang Handi dan teman-teman. Dia terbuka untuk mengajar. Kalau Mengajar, salah tapi koreksi. banyak teori salah, teorinya banyak salah. Ajukan kalau salah Bang Zuma. Ini kau salah, ajukan. Dari tadi Kristen Suruh dia mencet ngomong semua. sama saya sekarang, saya kasih kesalahan. Lagi dia. sholat dulu. Enggak layak Biar saya ngomong denganmu. buktikan bahwa Kau dia dengar- itu salah. kau ini ambil telunjukmu, kata Bang Zuma. Kalau nggak berpikir, buka celana pendeta, colok tuh pantat pendeta. Pantat pendeta. Statusnya sama. Nyolok pantat pendeta nggak perlu mikir. Kok ketuhanannya nggak mikir? Apa bedanya? Iya, Bang. Kalau kau ketuhanan saja nggak perlu mikir, ngapain kau mikir untuk memasukkan colok ke pantat pendeta? Teori itu Silakan Bang Ray. kebanyakan Ya, ngarang. sudah. Anda tidak punya Bible, Anda tidak punya ilmu, Anda hanya menunjukkan arogansi dan itu blocking. Itu Anda tertutup, Bang Saudara. Itu terimakan, Bang. Makanya nanti tadi Bang Zuma mengatakan kalau sudah mati siapa lagi yang bisa mengasih tahu? Patris, lagi Bang Zuma aku lagi apa? Lagi dibakar. Loh kok dibakar? Dia yang akan datang. Bukannya Bukan Allah yang datang nanti. Hanya Yesus yang turun di langit-langit nanti di atas awan. Ada Bible nggak? Kalau dengan saya ada Bible nggak? Ada Bible nggak diskusi? Ada Bible nggak? Ngapain klaim-klaim gitu? Teman-teman lihatlah. Ini representasi begini. jemaat Kristen. Dengar? Eh. Ini representasi jemaat Kristen. Dia hanya klaim. Kalian mau keselamatan datang dari klaim yang beginian? Mau? Pertanyaan saya tadi Bible kamu aja tidak gak ada, jawab. Bible tidak ada, ilmu tidak ada, retorika tidak ada. Percuma kamu banyak Coba. membaca, tapi kamu tidak paham. Pertanyaan saya tadi kamu belum jawab loh. Lalu pemahamanmu datang dari mana kalau tidak dibaca? Dapat dari mana pemahaman itu kalau tidak membaca? Hah? Banyak hal yang kalian selewengkan. Sudah ya, Aduh. sudah ya. Belajar. Anda lebih baik Kamu yang belajar, harusnya Bang. belajar, Bang. Iya, sudah. Dah. Mau diskusi sama Bang Zuma gitu. Bang Ray, Muslim atau Kristen? Bang Ray, Muslim atau Kristen? Pendetanya takut berdebat, diundang nggak jadi datang takut. Jemaatnya pada ketakutan. Ada masalah apa kalian nih? Jadi pada penakut begini, ya Allah ya Rabbi.
Masya Allah, luar biasa. Tuhan nulis jari di tanah, Tuhan. Ada lagi Bunda Rama sebelum Bang Zuban. Ini Bang Ri ini Kristen ini Kang Jan. Tapi nggak monitor Sadarif. Takut mungkin. Pura-pura aja dia. Kayak pendeta melatok pura-pura. Takut. Dia Bener, pura-pura masih aja dia. penakut. Oh, Ayo teman-teman pura-pura. Kristen yang mau naik silakan yuk. Gak ada yang mau naik Kristen. La haula wala quwata illa billah. Beritakanlah pada seluruh Bang Ray, monitor Bang Ray. Kenapa takut? Gurunda monitor, sudah monitor belum ya? Bang Jos monitor, Muslim atau Kristen? Kristen. Woi, masih Kristen. Abang masih Kristen? Kristen Bang. Kasihan banget ya. Silakan. Dan dari mana? Silakan. Abang ada yang mau ditanyakan, Abang silakan. Walaupun ada Bang Zuma nanti insya Allah monitor beberapa saat lagi. Gak ada mau ditanya Bang. Oke, tadi kita mendapatkan pelajaran berharga hari ini. Abang ada Bible nggak depan Abang? Ada? Ada. Bisa bantu kita buka Galatia pasal 4 nomor 5? Boleh. Salah satu pelajaran yang kita dapat hari ini insya Allah. Alhamdulillah ya. Galatia ya? Galatia. Pasal 4 nomor 5. Galatia berapa? Pasal 4 Ayat. nomor 5, nggak ada ayat dalam Bible Anda Bang. Suka nambah-nambah ini. Nomor 5. Oh. Inilah teman-teman inilah hakikatnya Kristen. Benar kata Bunda Rama tadi, dulu kita tidak tahu Kristen seperti apa warnanya. Sekarang kita lihat, Masya Allah, para jemaat ini terrepresentasikan oleh jemaat Kristen yang diskusi ya. Ini testimoni saya pribadi, orang nggak ngerti Biblenya sendiri. Galatia pasal 4 nomor 5. Iya, jangan ceng-ceng dulu, slow. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, terus? Halo? Halo? Iya, sorry, ada anak. Oke, Bang. Iya, ini siapa? Iya. Siapa? Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus. Untuk menebus siapa? Diutus untuk menebus siapa? Karena ini berarti ini dia di masyarakat Israel ini kayaknya nih. Betul. Diutus untuk siapa, Bang? Israel. Abang agak cerdas. Israel. Yesus diutus untuk menebus orang Bani Israel. Enggak ada Bani di situ, Bang. Menebus. Abang yang mengatakan tadi mereka itu Bani Israel. Beda Bani Israel, beda orang Israel.
Israel itu apa, Bang? Itu kan negara. Anda tahu Israel nggak? Tahu? Israel itu nisbat untuk Yakub, keturunan Yakub. Bani itu keturunan anak-anak Yakub, Bani Israel. Udah, selesai kita di situ. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Iya, betul. Oke. Di mana Kristen di situ? Oh, abang logikanya ini ya, Oh. istilahnya. Saya ulang pertanyaannya. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Di mana Kristen di situ? Oh. Wah, enggak kayak gitu logikanya. Itu kan suatu Perumpamaan. bukan ada istilahnya kaitan Kristen atau gimana di situnya, Bang. Dia kan cuma menjelaskan. Iya. Jadi mana di Yang situ, penjelasannya itu Yesus diutus untuk Kristen atau untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat? Tahu nggak abang apa arti Kristen? Kristen itu pengikut Paulus. Ah, itu kan abang nggak salah. Oh, Anda tidak mengikuti Paulus? Tahu nggak lah? Nah, ia diutus untuk menebus mereka yang mengikuti Paulus, gitu. Enggak lah. Ini kan yang diceritakan. Betul. Enggak. Lalu Yesus ini apa posisi kalian apa posisi kalian dengan Yesus kalau Yesus tidak diutus untuk mengikut Paulus? Itu kan kesaksian pada hari itu. Orang menjelaskan kepada Israel, dia diutus untuk menebus mereka. Orang Jawa kan nggak ada di situ. Jawa Hama kan nggak ada di situ. Istilahnya perumpamaan lah dipakai di sana. Lalu apa urusan kejadian sebagai saksi? Nah, pertanyaannya sekarang apa urusan kalian Kristen dengan Yesus? Jangan istilahnya karena ada perumpamaan kesaksian seperti itu di Israel. Memang iya, kami mengakui sebuah kesaksian itu terjadi di sana, makanya kami ikuti. Bukan emang kalian siapa? Emang kalian siapanya Israel? Nah ya, makanya daripada itu, iya, kok contoh macam kalian, siapanya kalian di Arab? Bang, kenapa kalian mengikuti Arab? Saudara, tidak mengikuti Arab. Nabi Muhammad tidak diutus untuk orang Arab. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Nah, udah selesai itu. Sekarang kalian siapanya Israel? Ada satu percakapan Nabi Muhammad cuma satu daerah, bukan dibuat seluruh dia ada. Kalau ada nanti gimana? Anda tunjukkan datanya. Datanya buat klaim. Silakan tunjukkan datanya. Kalau ada nanti monyet ya. Monyet, ya silakan. Oke. Logikamu dari mana kau dapat kayak gitu? Datanya mana datanya? Ya bentar. Datanya dulu. Iya bentar. Gue ambil. Kalau sempat nanti ada. Berapa lama ngambil? Berapa lama ngambil? Cuma per orang atau 2 orang nanti. Monyet kau ya. Kafatalina seluruh manusia. Tidak hanya saudara. Hanya Tuhanmu yang seluruh dunia. Beritakanlah tidak ada dunia. Biar tahu kau. Lah, itu Yesus yang ngomong. Iya, berarti bukan Yesus yang diutus. Itu Yesus yang lain yang tidak pernah didengarkan oleh murid-muridnya. Yesus anak Maria mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mengenal suara Yesus, aku Yesus mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Itu kata Yesus. Tapi domba-domba itu tidak pernah mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gak ada satu murid pun yang mengikuti perintah suara itu. Kenapa? Karena itu bukan suara Yesus. Sekarang ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat, apa posisi Kristen di situ? Apa
Apa urusan Yesus dengan Kristen? Apa Kristen apa Kristen? Kristen tadi saya sudah sebutkan pengikut Paulus. Itu dah salah, Bos. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Itu Makanya udah surat-surat salah. Paulus, makanya surat-surat Paulus kalian koleksi di ketek kalian kan? Iya kan? Jadilah pengikutku, kata Paulus. Ikutilah aku, kata Paulus, karena aku Kristus. Jangankan Paulus, nabi-nabi sebelumnya ini pernah ngomong kayak gitu. Makanya jangan terlalu mengambil saya kait-kait, Bang. Pahami dulu, belajar tuh banyak, Bang. Nah, sekarang ketika Yesus diutus hanya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, Kristen ada di mana posisinya? Kok berarti Ada Kristen di- itu tuh ada di mana? Anda nggak Kristen di situ? Kristen ada sebagai pengkhianat dari amanat agung Yesus. Di mana? Amanat agung Matius Di mana? Matius pasal Matius berapa? 10. Sebentar. Matius 10, amanat agung Oke. Yesus. Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Matius 15 nomor 24, amanat agung Yesus. Aku Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Buka tabibnya Paulus, Kisah Para Rasul pasal 11. Ketika banyak orang memberitakan keluar dari Yahudi dan ke Yunani, maka terdengar abnormality itu, pengkhianatan kepada amanat agung Yesus terdengar ke Yerusalem. Maka diutuslah Barnabas. Barnabas datang lalu datang ke Tarsus membawa Paulus. Saulus ini kenek Saulus itu. Mereka mengajar tidak sesuai dengan amanat agung Yesus selama setahun lamanya, dan pada mulanya disitulah mereka disebut Kristen. Apa kowe? Dalam Bible Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mendengar Kristen. Dalam Bible Anda, pertanyaannya ketika Yesus diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, kalian Kristen ada di mana posisinya? Ngomong apa kowe? Bang, logika apa nih? Abang belajar dulu lah. Orang nggak bisa jumlah 1 tambah 1 tambah 1. Aku suruh belajar. 1 tambah 1 berapa, Bang? 1 tambah 1 tambah 1 itu 1, betul nggak? Betul. Tidak. Ada yang betul. Kristen 1 tambah 1 berselisih. Yang 1 betul, yang 1 enggak. Kau pikir ya, Bang? Kau bisa kau bodoh-bodoh ini kan ada seperti itu, Bang. Aduh. Kok bawa Bible membodohi? Enggak ada ini Kristen satu nih. Pola pikirmu istilahnya membolak-balikkan segala macam, Bang. Kami aja sendiri ya. Prinsip kami untuk memahami Alkitab itu, makanya kau masih Islam. Maka kebanyakan minum-minum ini. Gurunda udah monitor, Gurunda. Bang Zuma mati kan. Apa yang Anda ketahui terkait Bible, Bang? Anda nanya Islam coba. Oh, aku boleh nanya sama Islam nih? Iya, silakan. Kasih yang Kenapa ditanya Islam Kristen itu? mencret semua. Ya, Kenapa Islam itu identik dengan pembunuhan? baik. Pertanyaan beliau, kenapa Islam itu identik dengan pembunuhan? Baik. Ya, karena Islam Baik. melahirkan dari pembunuhan. Santai dulu saya. Anda nanya, Anda jawab gimana? Kebalik lah. Wah, VOC yang kayak Ada, gini. iya kan? Ada orang yang mengatakan begini, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Itu kadrun itu, dia dari kader gurun. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah kemari. Bun-bunlah dia di depan mataku. Bun-bunlah dia di hadapanku. Yang abang maksud itu? Bukan. Saya ulang. Bawalah seteruku yang, kalau Nabi Muhammad mengatakan,
untuk masuk Islam itu kata Nabi Muhammad la ikraha fiddin, dari Tuhannya mengatakan jangan kau paksakan jadi Islam. Kata Nabi Muhammad dari Tuhannya mengatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, belajarlah, pahamkanlah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Indonesia mayoritas Islam, tidak tercatat satu pun pasukan dari Arab, dari manapun yang teridentifikasi menyerang Islam, membawa senjata. Santai dulu. Nah sekarang itu Islam dalam Quran. Sekarang ada orang yang berkata, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunbunlah dia di depanku. Itu yang Anda maksud. Itu raja itu siapa? Itu raja itu siapa? Orang yang berkata itu. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunbunlah dia di depanku. Siapa? Yang Anda maksud itu? Siapa rajanya? Saudara. Siapa rajanya? Yang berbicara itu. Iya siapa? Paulus, namanya Paulus. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau orang yang berkata itu, orang yang berkata begitu, artinya dia sedang mengajarkan pembunuhan. Betul nggak? Itu kan memang betul, si Paulus itu memang kecil. Paulus ikut juga Paulus dia. Ikut. Dulu Yang ngomong dia siapa? Seorang pembunuh apa segala macam. Betul. Iya, Paulus ngomong gitu. Iya, pernah. Kalau Paulus berkata begini, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunuhlah dia di depanku. Pernyataan itu salah atau benar? Makanya di salah Alkitab itu, Bang, itu kesaksian tentang Paulus, bukan menyuruh Paulus. Tapi kalau di Islam Al-Quran menyuruh. Oke. Ketika Paulus mengatakan sama manusia aja tidak dihargai, persempitlah jalan mereka. Santai. Islam Ketika Paulus mengatakan santai. Ketika dia mengatakan bunuhlah di depanku, Anda setuju nggak? Setuju memang nggak? Itu kan kesaksian tentang Paulus, menceritakan tentang dia. Makanya jangan kau bodoh-bodohi, Bang, dengan logika seperti itu, Bang. Yang asli ada Bible itu, nggak depan Anda? Yang mengajak, ada Bible nggak? Orang ada Islam Bible Al-Quran itu kalau jumpa orang Yahudi Nasrani, tersempitlah jalannya. Bayangkan. Oke, kita tidak boleh bodoh. Ada Bible nggak depan Anda? Kalau ada kayak gitu dari Alkitab, Bang, menyuruh, mengajak, coba dulu, Bang. Coba dulu. Sokap. Oke, buka. Anda buka. Baik. Buka sekarang, buka. Buka Lukas. Coba buka buku Lukas. Lukas, bukan kulkas. Lukas. Oh, kira kulkas, Bang. Ya, coba buka Lukas. Lukas berapa nih? 19. Terus nomor 27. Gurunda monitor sudah masuk belum Gurunda? Lukas 19 nomor 27. Paulus katanya Kang Dito. Jadi aku mau nanya sama Abang, gimana cara nanya, baca dulu di situ. Ayat ini. Iya, baca dulu, baca. Ayat yang mana? Yang Abang bilang itu, apa yang Abang coba gimana bilangnya? Di mana di situ? Dulu. Bagaimana bilangnya di situ? Bagaimana? Lukas 19:27. Apa katanya? Apa katanya di situ? Di sini dibilang, diceritakan. Akan tetapi seperti itu ini menceritakan bahwa mereka kemari dan bunuhlah mereka depan mataku. Siapa yang berkata itu? Lanjut dulu dari 27. Siapa yang berkata itu? Siapa yang berkata di situ? Paulus. Siapa? Paulus. Kalian jemaat benar-benar nggak tahu Bible sama sekali. Kalian benar-benar nggak tahu. Coba kamu buka di nomor 11-nya coba. Kalian benar-benar nggak tahu Bible. Saudara. Ayat ini gimana? Paulus. Ayat itu ayat yang dipakai
ketika perang salib, dibawa menjadi slogan. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Ah. Saya tanya sekarang, siapa yang berkata-kata di situ? Kang Chan. Siapa yang berkata-kata di situ? Anda kalau tidak tahu, telepon pendetanya. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Lukas 19:27. Siapa yang berkata di Lukas 19:27? Kang Chan. Udah mulai kolaps. Saudara, daripada begitu Anda belajar dulu. Belajar. Datang ke Bukan rumah gitu, seperti Bang. yang belajar. Belajar Makna dulu, apa Bang. yang kau ambil dari ayat itu? Kau mainnya gimana ayat itu? Anda jelaskan kepada saya sekarang. Siapa yang mengajarkan pembunuhan di situ? Siapa? Kan udah kubilang. Ini kau tahu nggak ayat gimana mengajarkan? Ayat Saudara, mengajarkan bagaimana itu mungkin gimana? kau bisa menjelaskan? Kau saja mengatakan ini ucapan Paulus. Bagaimana kita bisa menerima pengajaranmu? Sedangkan kau katakan ini ucapan Paulus. Tahu nggak ini ucapan siapa? Tahu nggak? Tahu siapa?